Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan, Ibu Haja Titik Sudarti SPD MD yang kami hormati, kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Magetan, Bapak Mahfud yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu semuanya, tamu undangan hadirin yang merupakan perwakilan Ketua Paguyuban masing-masing kelas yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun di suasana masih pandemi, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas dan sakit rawuh wonten ing SMP Negeri 1 Magetan dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa salam dan salawat selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dihormati, perkenalkan di sini kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyerahan hadiah dari OSIS, yang keempat adalah sambutan dari kepala sekolah, sekaligus nanti akan memberikan materi pada pagi hari ini. Yang terakhir hasil juara pemenang acara kelas meeting SMP Negeri 1 Magetan. Berhubung situasi COVID pandemi, kelas meeting tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Beberapa cabang lomba yang kontak fisik langsung seperti biasanya kami mengadakan basket, kemudian volleyball dan olahraga lain. Kali ini terpaksa hanya 2 cabang lomba yang aman untuk dilakukan untuk mengisi kelas meeting siswa-siswi SMP Negeri 1 Magetan tercinta, yaitu yang pertama e-sport Mobile Legends dan TikTok. Dan hari ini lomba itu telah selesai dan sudah ada juara-juara yang telah hadir, pemenangnya di sini semua untuk menerima hadiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya umumkan. Yang pertama untuk pemenang cabang lomba e-sport Mobile Legends dimenangkan oleh juara 3 kelas 9B. Dipersilahkan perwakilan untuk masuk. Juara 2 kelas 8B. Dipersilahkan untuk menuju ke ruang. Ini perwakilan dari kelas 8B. Berikutnya juara 1 dimenangkan oleh kelas 9C. Berikutnya langsung kami bacakan untuk kategori lomba yang kedua, yaitu lomba TikTok dengan tema COVID-19. Juara 3 dimenangkan oleh kelas 9H. Dipersilakan untuk perwakilan kelas 9H memasuki ruang. Juara 2 dimenangkan oleh kelas 7C. Dan sebagai juara pertama dimenangkan oleh kelas 8D. Dan untuk juara 1 untuk kategori kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Ina Tapi yang sudah membacakan pengumuman lomba. Walaupun di suasana pandemi, SMP Negeri 1 Magetan masih melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meraih prestasi anak.
Nanti sosialisasi yang akan langsung Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan, Ibu Hajah Titik Sudarti SPD MPD. Beli batik ke Surabaya Ibu Titik memang untuk senisma. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan untuk Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sosialisasi program sekolah. Terima kasih waktu kami berikan kepada yang terhormat Ibu Titik Sudarti SPD MPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Magetan Pak Fuad, seluruh ketua dampingi kita, kemudian Bapak Ibu yang luar biasa, anggota pengurus komunitas peduli pendidikan SMP Negeri 1 Magetan. Kemudian ada yang lebih istimewa lagi, ada anak-anakku dari pengurus OSIS, dari kader literasi, dari kader UKS, dari kader perpustakaan dan duta literasi, kemudian dari pramuka yang berkumpul di sini untuk menambah ilmu dan wawasan. Harus siap menjadi pemimpin yang apa? Pemimpin yang apa? Belajar itu di sana. Mohon izin saya mukadimah derek Pak Indro saja, karena semua kita kan menantikan syafaat Rasulullah lah Pak Bu untuk kebaikan dan kemuliaan kita, kepingin semua ke surga gitu. Amin. Terima kasih sudah disempatkan untuk rawuh di sini. Meskipun pandemi tadi Bapak Ibu presani, anak kita terus bergerak, sehingga prestasi demi prestasi itu tadi kan kompetisi yang dilaksanakan oleh anak kita sendiri, dan terjadi terus, anak-anak terus bergerak. Karena tadi yang Mobile Legends tadi itu yang di ujung sana, yang juara 3 itu, juara 3 apa ya? Tadi juara 3 itu kemarin waktu lomba itu juara 1 timnya itu, sehingga tim ini terus bergerak sehingga kita sebenarnya gampang kok. Kita itu senang, bahagia, bangga itu kalau melihat anak kita melakukan kebaikan dan anak kita berprestasi. Ini apa betul Pak Bu? Itu di tingkat sekolah, dan di tingkat kabupaten anak-anak kita juga terus bergerak, sehingga tidak hanya di akademis tapi di non akademis, mulai baca puisi, lomba buat poster, kemudian olahraga. Ternyata kita punya pelari yang jagonya Magetan. Lari nomor 1 ya Pak, yang putri itu kemarin. Nah, saya jadi ingat dulu waktu SMP saya juga juara di alun-alun itu. Iya, juara. Lompat tingginya kayaknya kemarin tidak ada. Kalau misalnya ada juara 1 di sini lompat tinggi lagi, junior saya yang meneruskan gitu. Jadi seperti itu Pak Bu. Nah, di samping prestasi terus bergerak, kemudian sekolah kita juga kemarin alhamdulillah dengan adanya perpus saya pindah dari belakang ke depan sana, kemudian dilengkapi, alhamdulillah sekarang sudah perpus kita sudah diotomasi, sudah digitalize. Anak-anak panjenengan itu bisa melihat koleksi kita selama 24 jam dari mana saja, karena sudah digitalize. Kemudian kita juga benahi UKS, kita juga benahi ruang OSIS. Kita sekarang anak-anak yang hebat itu sudah punya ruang sendiri Pak Bu. Tapi saya begini, dibuatkan ruang tapi kebersihannya dijaga, keindahannya harus dijaga. Acik rungsep, namun tak kabut. Di sini sekarang tidak ada rungsep tidak boleh, yang kotor-kotor tidak boleh, semua harus bersih, indah, nyaman, kemudian melaksanakan protokol kesehatan ketat. Ya. Kemudian ada ruang pick air, ada ruang BK,
Kemudian yang untuk melengkapi sarana prasarana new normal, nanti anak kita kalau sudah tatap muka penuh Bapak Ibu, kita juga sudah ada studio, sehingga waktu Zoom cloud meeting dengan penjaringan itu kita dari studio itu, sehingga sudah siap, kemudian ditata jaraknya seperti itu, sehingga kemarin 2 minggu uji coba dianggap sudah berhasil. Nanti ajaran semester 2 nanti ditambah 1 jamnya, ditambah 1 jam, kan 3 jam tanpa istirahat. Nanti anak-anak setelah masuk semester 2 nanti ditambah 1 jam dengan istirahat 15 menit. Oleh sebab itu nanti wajib membawa tumbler atau tempat minum dan tempat makan masing-masing. Nanti kita uji coba, nanti akan ditambah 1 jam, berhasil lagi bisa anak-anak penjaringan nanti akan ditambah lagi sampai nanti seperti biasanya 8 jam. Nanti akan kita uji coba, kita buka kantinnya seperti apa. Ketika semua melaksanakan protokol kesehatan dan memenuhi persyaratan SKB 4 Menteri, kita akan jalan. Juga termasuk antar jemputnya anak-anak kita. Kemarin yang organda kita sudah kumpul, Bapak Ibu, alhamdulillah yang ngangkut anak-anak kita itu angkosnya itu juga melaksanakan protokol kesehatan ketat. Jadi yang biasanya itu angkotnya itu isinya 20 orang, ketika pandemi ini ngangkut anak-anak kita itu isinya 8 orang dengan sopir, sehingga di belakang 3, kemudian depan 1, sopir 1, dan di tiap angkot menyiapkan masker dan hand sanitizer. Itu yang membuat saya lega kemarin. Karena apa? Saya berterima kasih Pak Bu, nanti disampaikan ke seluruh orang tua murid, orang tua peserta didik, sudah melaksanakan protokol kesehatan. Artinya kalau jemput, saya amati itu jemput itu tidak ada orang tua yang tidak mengenakan masker. Dan ketika harus masuk area, beliau pasti kalau tidak cuci tangan pasti pakai hand sanitizer, kemudian masuk di cek suhu. Nah, kalau tidak masuk itu biasanya kita Pak Bu cek suhu dulu ya, seperti itu, sehingga tidak hanya anak-anak saja tapi kita juga memberi contoh. Saya setiap masuk dari mana saja saya tetap cek suhu juga gitu. Dan saya juga berterima kasih ketika kita berjanji nanti kalau anak kita sumber gitu ya, sumber jangan masuk, itu taat Bu. Jadi setiap hari kan ada jurnal ini, wali kelas, guru kelas lapor, anak saya nama Siti Sudarti tidak masuk karena sakit. Kemudian juga ketika daerahnya, rumah tempat tinggalnya itu zona merah, tidak boleh masuk, itu juga tertib. Tertib apa ya? Nah, ada yang melanggar enggak? Kalau sakit tertib, tapi naik zona merah karena anak-anak senang di sekolah ya. Daerah ini kalau zona merah, lingkungan rumahmu ya di rumah saja, ya. Nanti kan alasannya gini, loh kan kalau di sini kan masuk di bilik sanitizer. Ya kan, dari mana-mana itu biasanya kalau saya dari mana-mana balik ke sini saya mesti masuk bilik sanitizer. Coba ya, ini kan yang kena bajunya, bukan nggak dihirup kan. Saya pastikan bahwa ketika ke sini cek langsung hand sanitizer, kemudian langsung temperatur suhu saya biasanya saya ulangi, kalau masa tak ini gitu, saya keluar lagi, saya masuk lagi, seperti itu. Jadi nanti itu jalani terus sampai nanti mungkin ada perubahan ketika kita semua sudah divaksin. Mungkin kalau kita sudah divaksin, baru mungkin kita akan lepas masker. Ini selama 8 bulan ini kita pakai masker terus. Nah, kalau kita keluar kemana, maskernya kayak Rio bingung. Apa ya yang aneh gitu ya Pak? Ini aneh, maskermu gitu. Maksudnya biasanya di
di tas ada, di mobil ada gitu biasanya. Itu ya Pak Bu. Nah itu tadi meskipun kita daring tetap anak-anak benar bimbing di rumah, sampai kita kan mesti sampaikan di rumah pun harus taat protokol kesehatan, tidak boleh enggak gitu. Karena ketika kita semua kompak disiplin akan cepat selesainya. Ini tidak selesai itu karena apa tuh Pak? Kurang disiplin. Sampai saya itu kalau di mana gitu ada yang tidak maskeran, saya pergi saja. Kalau tidak gitu kalau mau ke sana, saya bawakan, saya keluarkan kita tak perlu pakai. Itu ya Pak Bu. Jadi sekali lagi terima kasih. Penjenengan tadi Minara itu kok ada tulisannya ini, kok dibagi kelompok, bingung ya? Kenapa mandiri kelompok 2, kok ada kelompok 4 kreatif, ada kelompok 5 bernalar kritis? Ini ada ceritanya Pak Bu. Memang biar penasaran dulu penjenengan. Ya kok bocah sekolah? Kalau penjenengan masih menangi simulasi P4, nah karena judulnya kan internalisasi nilai Pancasila sebetulnya, nilai-nilai Pancasila kan. Internalisasi nilai Pancasila yang harus diberikan kepada anak itu ada 6. Ini kelompok 1 apa? Ini Pak. Kelompok 1 akhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian 3 mana? Nah, gotong royong, 4 kreatif, 5 mana? 5 bernalar kritis, 6 kebinekaan global. Jadi itu sebetulnya kalau di penguatan karakter, program penguatan karakter, program pendidikan penguatan karakter ada 5: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini lebih luas lagi karena religius itu masuk di akhlak mulia, taat aturan, taat norma masuk di akhlak mulia. Kemudian hot ya Bu, high order thinking skill itu masuk di bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi nanti apa itu saling mengisi begitu. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Pak Bu, nanti ada di pembelajaran, ada di ekstrakurikuler, ada di budaya sekolah, ada di PSM, peran serta masyarakat. Dan pendengar itu menjadi yang PSM ini, peran serta masyarakat gitu. Nah, sebenarnya apa tadi? Tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? 1, sebagai acuan bagi kepala sekolah yang bertanggung jawab di sekolah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sekolah terkait dengan upaya pembentukan karakter pelajar Pancasila. Jadi nanti tujuan besarnya pelajar, profil pelajar Pancasila dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, akhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan lokal, berkebinekaan global melalui pembelajaran di kelas, budaya sekolah, kemudian ekstrakurikuler dan peran masyarakat atau PSM. Berikutnya sebagai acuan bagi guru dalam upaya pembentukan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran di sekolah dasar maupun menengah, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Yang berikutnya, acuan bagi pengawas sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan mutu di lingkungan sekolah pembinaannya terkait dengan upaya pembentukan internalisasi nilai Pancasila siswa melalui pembelajaran tematik di SD, di sekolah dasar tematik, di SMP, SMA, SMK, masuk ke semua mapel. Kemudian yang keempat, acuan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pembentukan internalisasi nilai Pancasila
siswa melalui pendidikan seperti di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa di Indonesia pendidikan itu menjadi tanggung jawabnya secara hukumnya menjadi tanggung jawab 3 komponen besar. Pertama, keluarga; kedua, masyarakat; ketiga, sekolah. Karena anak-anak kita kan di sekolah paling 8 jam. Sekolah merupakan wakil dari pemerintah. Nah, sisanya yang 16 jam itu ada di masyarakat dan di keluarga. Kira-kira lebih banyak di keluarga apa di masyarakat, Pak? Yang sisanya itu di keluarga ya, idealnya begitu. Tapi apakah benar anak-anak kita itu 16 jam itu lebih banyak berada di rumah? Ini pembangunan saya nak pilih tak takon nanti tidak isi. Coba di rumah berapa jam nak? Berapa? Hah? Lupa. Berarti kok tak kayak PR. Coba dihitung. Kamu di rumah, jangan-jangan kamu di rumah hanya pas bubuk saja. Gitu Pak Bu. Nah semua kan sekarang ini responsif gender sudah bagus sekali kan. Kebanyakan mama dan papanya kan kerja semua ya. Iya kan? Papamu mama kerja semua kan? Berarti yang di rumah UA ya. UA masih tidak boleh ya. Makanya nanti di sini tidak ada dusta di antara. Kalau kamu bilang A, tak cek nang mamamu begini. Jadi ini semua untuk integritas. Masuk di mana? Nilai integritas masuk di akhlak mulia. Kalau di penguatan pendidikan karakter itu, program penguatan karakter itu berdiri sendiri. Karena di sekolah ada, waktu itu ada ujian nasional, ada lomba seperti itu, sehingga integritas berdiri sendiri. Itu ya kira-kira. Jadi nanti kira-kira tugasnya sekolah itu apa, tugasnya komite apa, tugasnya orang tua apa, tugasnya yang hebat-hebat di situ apa, gitu, supaya nanti clear ya. Tujuannya apa? Pemimpin yang apa tadi? Cerdas, santun, sukses, mulia. Karena apa? Sekarang itu loh, mencari sosok pemimpin itu mudah nggak? Sangat sulit Pak. Soalnya sih dicontoh nggak ono. Coba. Kenapa ini Pancasila diinternalisasi supaya kita nggak mudah nih? Pecah-pecah penjelasan. Masuk zaman Numondo balik mana? Di PTN Impera itu. Makanya yang mulai muda, mulai dini. Kalau saya mulai sejak dalam kandungan gitu. Kita ajari nih. Supaya nanti kalau ke depan pemimpin itu yang tidak hanya cerdas, pakai yang cerdas. Tapi nyari yang cerdas dan santun itu tidak mudah. Nah, cerdas terus santun itu biasanya dia suksesnya dengan cara mulia. Karena internalisasi nilai-nilai Pancasila ini mulai dari religius dan akhlak mulia itu sampai yang lain itu sudah diinternalisasi, dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya teorinya saja. Sekarang banyak loh anak-anak itu terus disuting nang TV didelok wong sak donya gak hafal Pancasila. Gitu Pak. Terus hafal Pancasila tapi perilakunya tidak Pancasilais, ada enggak? Iya. Nah, kalau yang tadi tidak, saya tidak paham Pancasila tapi kan perilaku saya melalui sila 1 sampai 5 itu lebih baik daripada sing apa gak ngelakoni. Karena banyak kita diracuni apa? Apal hadis, apal Quran, apal Bible, apal Tripitaka, apal semua kitab suci. Tapi perilakunya tidak agamais atau doai. Mending apa? Anteng meneng. Tapi iya, kalau misalnya Muslim perilakunya berislami kan gitu.
Gitu ya nak kira-kira. Ya. Hafal Quran dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih penting supaya nanti nggak ada kalau pemimpin yang murah-murahan. Mulai dari pimpin dirinya sendiri. Saya sholat tepat waktu, puasa ada sholat wajib, kalau sudah ini ditambah sholat sunnah, puasa wajib ditambah puasa sunnah, kan gitu. Lanjut. Bapak Ibu setuju nggak? Anak-anak setuju nggak? Masalah moral saat ini itu merupakan masalah bersama. Setuju? Kenapa setuju, Pak? Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu kan konsepnya. Kalau setuju, contohnya apa? Kalau tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab kita bersama, siapa yang akan berbagi? Setuju? Betul. Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu nggak? Apa ini? Itu setuju ya Pak? Anak-anak setuju ya? Implementasinya nggak ada. Anak-anak kalau setuju, contohnya apa? Kalau masalah moral itu masalah bersama. Di lingkungan lu, sehari-hari boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di apa itu? Ada mau di bayangan, tapi susah keluarnya dulu ya. Coba Bapak Ibu contoh, gimana Bapak? Jumeneng Pak. Nah, dari kelas berapa? 8 F ini Pak, monggo. Gimana? Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang berkaitan dengan ini adalah yang disampaikan yang berkaitan dengan moral. Moral itu adalah merupakan parameter dalam kehidupan yang bisa dinilai oleh semua masyarakat atau umat sehingga nanti sampai tujuan di akhirat menjadi mulia. Terima kasih Mas Yabis. Itu general, in generally. Bisa nggak mencari contoh yang lebih spesifik lagi? Semua kepingin kalau moralnya ya, lahir batinnya itu bagus, pasti jaminannya surga kan gitu ya Pak? Dan kita semua kan kepingin surga. Sehingga nanti kalau saya dan teman-teman guru kepingin menjalankan amanah jadi guru ya guru yang mulia gitu. Supaya nanti ketika kita di alam sana pas ngantri gitu kan, pas ngantri terus Pak Titi Sudarti nggak dipanggil, terus murid saya itu dipanggil duluan, terus tahu saya dia loh ya Allah itu guru saya, itu yang ngajari dulu saya bisa masuk surga itu guru saya. Izinkan ya Allah Titik Sudarti, Ibu Titik Sudarti, Mem Titik, Bunda Titik itu biar masuk surga duluan, saya belakangan saja. Nah, ceritanya kalau begitu kan bisa. Saya bisa masuk surga karena murid saya. Iya toh? Tadi kita kan minta syafaatnya Rasulullah kan. Makanya kita selalu menjalankan apa yang didhawuhi oleh Rasulullah. Kalau agamanya Nasrani ya apa yang ini kan gitu. Misalnya Pak Bu yang itu yang sudah langsung goalnya kita itu. Misalnya di kelas tadi kelas 8F misalnya. Mungkin ini Pak monggo. 8A mungkin yang 8A simpel aja contoh bahwa bagaimana moral itu menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Antara attitude anak dan orang tua, bagaimana memperlakukan anak kita dan sebaliknya anak kita memperlakukan bagaimana memperlakukan anak kita ke orang tua. Di sekolah juga demikian, sangat sederhana bagaimana anak-anak kita memperlakukan guru dan guru memperlakukan anak
anak-anak kita di sekolah. Mungkin itu yang sangat simpel aja. Betul. Banyak hal lain yang mungkin terjadi di masyarakat yang mungkin tidak bisa dibuat. Jadi kompleksnya kan luas, jadi terutama kalau masalah melakukan masalah itu masalah. Nah, itu tadi di kelas, misalnya Pak, ketika kita di rumah ngajari kebaikan, ngajari tata krama, mungkin nggak anak kita di sekolah nanti nggak beraturan. Nah, ketika terjadi, tapi ada Pak kejadian Bu, anak bermasalah di sekolah, itu pasti awalnya dari mana? Rumah ya? Rumah pakai dari rumah ya? Iya Pak Bu. Kalau di rumah itu beres, kemungkinan kecil dia bermasalah di sekolah. Tapi ada 1-2 kasus di sekolah bermasalah. Setelah dicek, di rumah sangat baik saja. Nah, kalau sudah khususan begini, pasti nek gak nang embong. Kalau begini ya, orang yang jalan gak beres, area ini nang sekolah gak beres. Pernah gak kalau misalnya orang tuanya itu loman gitu ya, awehan, dermawan, terus tiba-tiba anaknya medit? Banyak? Masa Rek? Halo, omongan. Ini orang tuanya dermawan terus kamu medit? Pulaan teko nggak? Jangan-jangan pulaan teko smartphone-mu ya? Terus sebaliknya, orang tuanya itu cukup anak loman, ada ya? Banyak. Tapi kalau orang tuanya loman, anak itu tak kayak loh, tanggung jawab lawas nanti ya. Ngomong ini, aku buat ngomong ini gak penting belok ngomong. Ada loh itu aturan agamanya. Kita tidak akan jatuh miskin karena memberi dengan akan tidak dibalas lipat. Dan jangan berpikir kalau kita memberi itu harus materi loh. Iya enggak? Saat ini loh saya Bunda loh memberi, ya enggak? Beri kan? Dan memberi ini kolaborasi. Yang membuat kelompok ini juga memberi, ya kan? Dicatat oleh malaikat ya. Memberi tidak harus materi. Nek enggak beri materi yo tenaga. Nek gak duwe materi, gak duwe tenaga. Ilmu. Nek gak duwe tenaga, gak duwe materi, gak duwe tenaga, gak duwe ilmu. Nek ra iso ndonga. Itu kan no. Cuma Pak. Iya kan? Kan memberi gitu ya, mendoakan. Ketika kita mendoakan baik kepada orang kan feedbacknya kembali ke kita, sama dengan mendoakan kita kan begitu. Sehingga kadang kita mendoakan orang tua, suami, anak, lali kan nggak tahu juga ngawai diri, iya kan? Nah itu feedbacknya ini ketika kita mendoakan orang tua, satu feedback baik, mendoakan suami, satu feedback lagi, mendoakan anak, nek anaknya siji, balik siji, nek anaknya telu, balik telu. Tapi jangan anaknya songo. Hari ini anaknya songo repot. Nah, pemerintah sekarang sudah, kalau dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih sehat. Jadi bukan masalah aku tetap iso masih anakku 20 misalnya. Bisa itu yang apa? Mendidik anak sekarang itu kan tidak semudah dengan mendidik kita dulu loh Pak. Itulah ada buktinya. Iya kan? Siapa yang suka makan sayur? Angkat tangannya. No. Siapa yang suka makan sayur? Angkat tangannya. Sayur apa? Gulai. Semuanya. Contohnya kok banyak nggak ngerti sayur. Saya soto, gulai, rawon. Nah itu sayur le. Apa? Nggak sayur ini sayuran maksudnya, buah-buahan. Cuma suka buah. Nek gak semua tak laporkan pada Dewan loh itu. Oke, semua ya. Buah apa yang favorit? Semangka. Semangka nih. Tarik sis gara-gara kamu. Oh tahu aku sekarang. Oh semangka. Kok kamu bisa suka semangka?
Enggak. Kenapa? Ono riwayatnya. Kan di rumah semangat terus ya. Tarik sih, memang semongko, dadak ono kene, biru, lupa. Aduh. Semangka harus semangka yang sehat. Ya, yang penting sehat. Oh, nggak semangka loro. Bukan semangka sing loro, tapi semangka itu bisa membuat kita sakit karena proses menanam dan perlakuan setelah panen yang tidak beres. Itu kalau gitu ada minuman jamin nanam sendiri itu lebih bagus. Iya kan? Tanam itu buktinya kamu bisa nanam labu. Yang nandur labu siapa? Yang nanam labu siapa? Entin. Dia malah gak nandur. Nyawang ini. Untung nggak bukti tak laporkan pada Dewan juga. Pengicul. Iya. Entin sih nandur di Dewi. Gitu. Baik, tanggung jawab bersama gitu. Karena apa? Misalnya di 8M ya Pak, itu semua anaknya baik, 32 anak. Siji loh, siji itu bermasalah. Apa sih? Yang 31 kena enggak? Sehingga orang itu yang 31 ini santun, satu itu. Yang satu itu kalau satu yang troublemaker, yang 31 terganggu enggak? Terganggu ya. Terus kalau 31 terganggu, anggitmu gurunya terganggu enggak? Nek 31 murid belajar sebaik-baiknya. Kemudian internalisasi itu nanti dilakukan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengurus OSIS, ya pengurus OSIS yang berjiwa ya pelajar yang berprofil Pancasila. Kalau di UKS ya di apa namanya perpus ya perpus, di pramuka ya pramuka. Di pramuka itu kan sudah kuat itu dasar pramuka itu yang pertama kan takut pada Tuhan, terus sampai ke Dharma 10 apa? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sekarang mudah nggak mencari contoh orang yang suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan? Bukan sulit Bu, tidak mudah. Karena banyak orang yang kita ngomong tok, menghujat orang pinter, ya kan, memecah belah pinter. Oleh sebab itu nanti kita harus sulit umpat untuk prestasi, baik prestasi diri sendiri, prestasi sekolah maupun prestasi Magetan. Kalau kamu sudah nomor 1 Magetan, kamu kan harus naik ke Jawa Timur. Ketika kamu sudah di Jawa Timur nomor 1, berarti kamu tidak hanya menjadi peserta didik SNESMA, tapi kamu mewakili SNESMA, Magetan dan Jawa Timur. Ketika di nasional kamu juara, kamu sudah mewakili Indonesia. Ya kan? Kalau SMP 1 Surabaya bisa, berarti SNESMA juga bisa. Ya. Kalau sudah internasional, berarti kamu tidak hanya mewakili SNESMA, tapi SNESMA, Magetan, Jawa Timur, dan Indonesia. Senang nggak kira-kira? Senang. Komen titik sing kepala sekolah meneng dulu terus kok. Iya kan? Dulu kompak sama mamanya, itu ya. Ambil papai barang, kok papai protes. Terus sekarang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran nilai atau moral budi pekerti, nanti biar memandungnya mantap itu loh Pak. Apa yang pengen ketahui tadi sudah di kelas ini, di rumah begitu, kira-kira apa Pak? Pembelajaran nilai tadi sudah kita sebut loh di awal. Mulainya kapan, gimana? Anak-anak, ayo yang kreatif. Oh, kamu nggak mau kreatif, nggak mau ini. Ngurus khusus tak tulisan. Misalnya
akhlak mulia, nilai akhlak mulia misalnya Pak Bu. Apa yang penjelasan ketahui? Sejak kapan Riz harus diajarkan? Ini kapan? Ibu? Monggo. Dari kelas 8 BI maksudnya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Pak Guyupan dan untuk contoh akhlaknya kami ajarkan sejak dini, sejak mungkin anak kita itu kita gendong, bahkan kita ajak kemana-mana, itu contoh akhlak mulia. Tentunya kalau ada pemulung misalnya yang gendong berat itu kita kasih semampunya kita. Misalnya ada orang jatuh Burung gendong maksudnya. Iya, yang burung gendong itu contoh saja Bu. Ada juga misalnya orang yang mungkin orang tua yang nonton sepeda hotel kadang nyebrang tidak bisa, itu Seberangkan. Contohnya lagi misalnya ada kecelakaan itu Bu, kadang kan terus ditinggal pergi gitu aja ya, semampu kita tolong. Kemudian ya kalau ada orang yang kekurangan atau apa, sekiranya kita mampu membantu dalam apapun, kita bantu. Dan itu kalau itu sebisa mungkin anak-anak kita itu diberi contoh yang seperti itu. Jadi bukan hanya menyuruh, jadi itu bantuan bukan begitu, tapi mari kita bantu. Jadi kita sebagai orang tua, kalau menurut saya harus memberi contoh pada anak-anak kita. Terima kasih. Itu tadi teman-teman, tepuk tangan. Tadi yang pertama tujuannya pasti ke surga. Sebelum ke surga itu kan ada proses jalannya. Ini salah satunya tadi apa? Membantu. Itu tadi membantu tidak harus uang. Tadi burung gendong. Saya waktu pasar sayur itu saya tanya burung gendong. Sebetulnya saya bisa ngangkat sendiri, tapi karena saya ingin berbagi, orang memberi pengemis. Saya kalau memberi pengemis nggak suka, apalagi dia masih sehat, ya loh. Terus pengamen masih belia seperti anak-anak kita itu di waktu KB, rokok, rempas, lembus, itu kan belum tentu anak-anak kita nggak Pak. Tapi dia kalau tiap hari diamati oleh anak kita itu, kok kita ini enak ya, ini drink lah, ini nggak jelas. Terus dikasih juga berhenti rokok, terus tato-tato, wah bahaya. Ngomong ya kayak gitu. Betul levelmu itu. Dan itu kalau tiap hari dia operasinya dimatikan, tuh nggak nulari anak dewi. Ya, ini udah nggak ngerti kok. Apa gitu ya. Jadi memberi bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa ikhlasnya, gitu kan? Beri ya kayak bencana. Misalnya, tapi biasanya saya goda kalau di Surabaya dulu. Penyanyi Tandungo tadi. Kuengkel saya, cek, lu, tak jelas lagu, tak buka air, please, penyanyi Tandungo tadi. Nggak sekolah berapa? Waktunya jam sekolah kan dia begitu nggak sekolah. Oke. Sebetulnya mulai kapan? Tidak hanya sejak dini. Diatur itu sebelum pernikahan harus diatur. Iya Pak Bu. Ketika kita ketemu, ketika sudah saatnya kita ketemu pasangan kita kan di planning bahasa Indonesia apa? Perencanaan. Saya itu salah satu orang sangat percaya jika direncanakan sebaik-baiknya, itu hasilnya akan baik. Pertama ini Pak, sebaik-baiknya hasilnya baik. Apa lah? Lah, perkara rencana sebaik-baiknya, hasilnya sangat baik. Alhamdulillah. Jadi saya tidak mungkin tanpa rencana, kecuali rencana Tuhan, rencana Allah. Allah kan sudah punya hak kepada kita. Jodoh, rezeki, tapi umur itu
memang Allah. Oleh sebab itu akad mulia, anak-anak diajari yang muslim, ada baca tulis Quran, ada sholat duha, ada bakti sosial. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Di pandemi itu kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti akan bisa nyambung ke internalisasi nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu kemarin kita dipilih salah satunya itu karena kita programnya belum kesini, kita sudah melaksanakan. Ketika kita ini sudah jalan, begitu timnya turun ke sini, ya boleh kemarin. Ketika timnya turun ke sini, belum apa ngomong. Itu siap semua Pak. Dan kita tidak akan bisa seperti sini tanpa penjenengan ikut. Iya, ikut berbagi, ikut ini gitu di sini, ikut semuanya. Yang kemarin membuat beliau terlomong-lomong itu branding kelas itu dengan ini. Siapa itu yang buat? Mama, iya kan? Ini sampai tanpa, masya Allah, sampai para esok mau pengen kelas ini. Padahal sudah saya jangan pakai styrofoam. Nah, masuk umur saya di styrofoamnya mati. Aduh, ya Allah, masa berai. Sudah, jadi kebenekaan kemarin itu kan sudah ada belum di Magetan? Orang Indonesia baru 2 kali. SMP 1 Magetan dan SMP 1 Surabaya, tapi beda. Tapi beda ya. Oke. Tidak hanya perencanaan, tapi juga berdoa enggak Pak? Penjenengan kalau ini pengen punya anak yang cerdas santun sukses mulia apa cerdas dok? Dulu cerdas saja. Mulai hari ini apa? Iya, cerdas santun. Sing barai gak mulia itu sobat aja nih. Kadang itu yang membuat anak kita gak mulia itu kita sendiri loh Pak. Gimana? Kok tahu? Saya urusan anak itu Bu, didebek licin nggak tahu ya? Iya kan? Makanya kalian kalau tidak urgent untuk titik-titik lapor ya, dari sumpah makmum. Iya kan? Misalnya di pulpen ini dipinjam koncone, jalur gak dibeli-beli, no lapor nanggone komandan itu mau. Terus akhirnya mak ini jalur pulpen itu mau. Sorry, jangan ya. Terus apalagi karakteristik apa saja yang harus ada pada internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut? Cuma besok mau yang lainnya apa? Karakteristik apa saja Pak? Ya 6 nilai itu tadi diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kiat-kiat orang tua untuk menginternalisasi. Nah, kiatnya penjenengan apa? Tadi sudah disampaikan Bapak, ada 4 Ibu yang di kelompok mandiri belum kayaknya. Apa Bu kiatnya supaya internalisasi 6 nilai itu, supaya internalisasi ke 6 nilai itu bagus? Mau Bu, gantian. Apa Bu kira-kira? Misalnya nilai mandiri, penjenengan kelompoknya penjenengan, bagaimana caranya? Kiatnya bagaimana untuk internalisasi nilai mandiri? Tadi yang akhlak mulia sudah, akhlak mulia, kemudian apa tadi? Ya, moral termasuk akhlak mulia lah. Apa kalau mandiri? Yang sederhana itu yang bisa dilakukan anak di rumah apa? Keperluan sendiri sekolah ya, itu mandiri, mengerjakan PR, tugas sendiri. Terus nggak usah bangunkan ya. Nah, ini ada ya surat subuh bangunkan dulu. Banyak, Pak Diryono, nggak usah.
Kalau sholat subuh kamu sudah bangun sendiri, saya yakin nanti akan bergerak, kamu tahajud bangun sendiri. Ya enggak? Belum pernah tahajud enggak? Yo, kalau sudah subuhnya tidak terlambat, ditingkatkan grade-nya menjadi tambah tahajud. Nggak sekolah dioprak-oprak ya, jangan, itu bukan murid STESMA. Kalau masih levelmu masih digugai harus budak sekolah, tak balik no ini, aku nanti ini salah masuk sekolah ini. Terus mandiri, misalnya ke sekolah sendiri, pergi gak diantar, ada. Ini yang 12 anak di sini tadi. Kamu berangkat sendiri atau diantar? Masuk diantar mateng. Yang rumah anak jemput apa? Diantar jemput itu masih bagus. Yang kesini sendiri naik motor apa? Nah, langgar itu tambah. Itu maksudnya kasih sayang tapi suruh langgar. Dan alasannya papa mama nggak bisa jemput. Yuk gak bisa numpak motor. Yangnya sudah tua kan repot. Ya tuh Pak. Itu berangkat ke sekolah sendiri, tapi karena masih SMP belum boleh bawa motor. Bolehnya naik sepeda ontel. Naik ontel alasannya rumah kami 10 kilo bun. Malaysia. Baik, lanjut. Nah, ini yang internalisasi tadi, Bapak Ibu. Nyambungnya ke SSK itu seperti apa? Jadi SSK itu sekolah siaga kependudukan itu nanti akan memberi wawasan kepada anak-anak kita itu untuk tadi berencana dengan baik tentang kehidupan masa depan. Yang 2 anak sehat tadi kenapa? Nanti kan dihubungkan ke apa tadi yang kebinekaan global dan akhlakul mulia, mulia, sehingga di sana nanti ada aturannya. Jangan sampai terjadi pernikahan dini, jangan sampai anak melakukan tindakan-tindakan di luar sopan santun. Kalau nanti kan semua menikah, tapi menikah itu jangan pernikahan di dini, apalagi melakukan yang di luar norma. Berapa usia anak boleh, perempuan atau wanita Indonesia boleh menikah, atau warga negara Indonesia boleh menikah? Iya, 21 untuk yang wanita, 25 untuk yang laki-laki. Kenapa? Karena ketika umur 21 itu kan rata-rata sudah lulus sarjana. Secara pendidikan sudah layak, kemudian secara psikis dan fisik dan psikis sudah matang, alat reproduksinya sudah sehat, iya kan? Nah, kalau laki-laki umur 25, dia itu sudah punya pekerjaan tetap, sudah bisa menjadi imam di keluarga. Iya nggak? Nanti kalau nggak mau setelah lulus S1 saya kepingin S2, kepingin S3, boleh nggak wanita sampai S3? Sangat boleh. Nah itu direncanakan. Terus mari kalau pas sekolah S2 ketemu, terus kawin gitu ya. Bisa terjadi enggak? Nah, ketika terus ketemu sama-sama S2-nya, kemudian menikah, rencana menikah setelah sama-sama lulus S2-nya. Itu anaknya nanti juga gitu. Pas sekolah S2 di Belanda, kemudian dia ketemu dengan mahasiswa Belanda yang dapat beasiswa S3. Fakultasnya anaknya Mentiti, Mbak Tanjung itu depan dengan fakultasnya Mas Edgar. Nah, lek nang kantin sering bareng. Lama-lama iyo. Lama-lama kira-kira sih jatuh cinta di siapa? Mbak Tanjung apa Mas Edgar? Mas Edgar, Bunda. Ya, betul Mas Edgar. Dan itu sudah dipesan sama Bunda. Ya tadi, oleh sebab itu saya kembali lagi Pak. Jodoh, rezeki, umur itu Allah yang punya. Terus dok, lewe oleh sekolah yang luar negeri, pokok ojo beli bojo londo. Kita gitu dulu. Bapak yang begitu. Saya pikir-pikir, nah, kita kan nggak tahu jodohnya kita siapa. Aja ini bener.
Sehingga ya sudah, perencanaannya dia bagaimana dia hidup sampai ke depan tentang agama dia sudah keliru semua, ya udah. Oleh sebab itu saya sangat-sangat percaya bahwa dengan rencana yang baik, yang amat baik, nanti pasti akan baik. Nah, perkara kok gak baik, arang loh. Biasanya perencanaan, karena apa? Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Meskipun kita kompetisi dicurangi, tidak apa-apa, lepas saja. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Perkara didarai, dicurangi, tidak apa-apa, biar mereka yang memakai mahkota tapi dia bukan juara kok. Kita tetap juara tapi tidak bermahkota. Itu ya. Oleh sebab itu, kenapa kebinekaan global? Nah, mantunya MTT ada yang Belanda, berarti sudah berkebinekaan global dan karirnya masing-masing nggak ada yang sama. Biasanya kita cenderungnya nek papai dokter, anaknya harus dokter kan gitu. Terus mau mantunya dokter, mau putune dokter, gitu kan Pak cenderungnya. Karena dia itu loh. Dulu alumni SMP 1, gitu kan? Terus suami juga SMP 1, terus anaknya harus naik SMP 1. Kok kapan kita mau di sekolah ini? Sekolah di sini enggak, ini eyangnya dimiliki, apa kali mamanya dimiliki. Makanya itu 70 gitu, dimiliki. Mana tuh Pak? Ternyata milih sini tuh ada apa sih? Ternyata mau milih di SMP 1 itu yang milih ternyata apa anaknya? Iya dong. Kamu atau mamamu? Oh gitu. Kalau milih sendiri harus nggak pinter nangkenya Mas, ya. Kalau nggak santun Mas, ya. Baik. Sekarang yang SSK Bu. Jadi sudah banyak yang pendengar lakukan di sini terkait dengan peran serta masyarakat. Di Bandung ini kemudian pendengar saya undang di Sumprut meeting, pendengar bergabung nggak? Bergabung nggak? Bergabung di sini kemarin. Terus yang lain di rumah itu banyak Pak. Itu salah satu yang kita lakukan bersama anak-anak. Dengan anak-anak kemarin waktu penyerahan yang kelas 9 kita kumpul kan. Terus yang lain followernya berapa kemarin? Partisipannya sangat banyak. Itu salah satu. Dan kita pertama loh Pak kemarin itu di Magetan itu yang pertama mengadakan pelepasan virtual itu. Saya selalu sampaikan ke Pak Ketua Komite apa yang program di sini seperti apa, karena beliau terima kasih Pak, itu posisi di mana gitu. Oh masih di Ponorogo, langsung ke sini Pak. Cocok. Terus kita butuh apa? Nggak tahu ke sini. Ngasto dari sanitizer, ngasto sepatu boot, berbagai itu alat cuci tangan. Nanti dulu Pak, itu doa kita terkabul dulu nanti salah satu doa. Ya Allah ya Rob, kirimkanlah orang-orang yang baik dan mulia ke SMP 1 Magetan agar membantu meningkatkan derajat kebaikan dan kemuliaan SMP 1 Magetan. Enggak ono ini telat-telat. Ya, apa sih yang telat masuk? Ini pengurus saya juga ada telat. Siapa yang kalau parkir sepeda enggak ada ke kelas? Sudah enggak lagi, harus cepat-cepat ke kelas ya. Oke. Nah ini Pak Bu. Jadi ini program ini dari BKKBN Pak Bu. Sehingga jenjangnya mulai nasional sampai kabupaten. Di Magetan itu baru ada 4 atau 3 ya? 3, baru 3 sekolah yang menjadi model itu SMA 1 itu tahun kemarin, kemudian tahun ini SMP 1 dan SMK 1 yang tunggal gede ini. Kemudian SMP kita kembangkan dengan 3 SMP yang lain lagi. Jadi SMP ya SMP 1 Kawedanan, SMP 1 Mas Pati dan SMP 4 Magetan dengan kita. Benar kepingin yang paling baik apa enggak? Nah, kepingin kabeh tapi harus yang kita lakukan harus juga lebih dari yang 3 itu. Kenapa Pak Bu? Supaya apa? Nanti supaya program-program yang bagus dari Kemendikbud dari mana saja itu supaya kemacetan.
supaya tadi kebinekaan globalnya cepat, kemudian nanti tidak ada radikalisme yang akan memecah belah kita, ya kan? Nah, definisinya apa? Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran. Tidak hanya beberapa, kita ke semua mata. Dan atau muatan lokal khusus pendidikan, di samping itu juga edukasi diselenggarakan melalui kegiatan keketuaan dan perpustakaan. Oleh sebab itu tadi yang dianggap paling siap kita, karena perpustakaan kita sudah siap, studio kita sudah siap, lapangan kita untuk interaksi sudah siap. Nanti tinggal gerakan prestasinya anak-anak saja. Guru nanti juga harus berprestasi, kepala sekolah harus berprestasi, tapi aku lewat prestasi itu. Nanti saya tunjukkan kenapa saya sudah lewat, nanti saya tunjukkan Pak Bu. Kemudian latar belakangnya apa? Isu pendidikan itu loh Pak Bu. Bapak Ibu periksa enggak? Di Jawa Timur itu rata-rata pendidikannya itu berapa tahun? Pernah mawas, pernah dengar enggak? Yang di dunia ini yang tertinggi kan malah tinggi musuhnya yang jalur dasa itu paling banyak dokternya itu. Kenapa itu negaranya dokter? Palestina itu paling banyak ininya. Tentara aja itu dokter matematika. Nah, tapi kalau kualitas pendidikan tertinggi itu Irlandia. Apa? Itunya. Tingginya arus imigrasi, peta migrasi, besarnya jumlah penduduk dan sebagainya. Kira-kira kalau apakah semua orang sukses Magetan dari Magetan ini penduduk Magetan yang sukses itu mau tinggal di Magetan enggak Pak? Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena tidak ada lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi beliau. Nek nang ini kok mau maju kayak universitas, kemudian banyak perusahaan-perusahaan besar, kemudian sektor pariwisata berkembang semua. Kira-kira banyak yang tetap di sini, atau malah orang yang sukses di luar akan datang ke sini. Nah, untuk mengembangkan Magetan ini tanggung jawabnya siapa? Bersama kan? Nah, makanya anak-anak kita ini kita siapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tok nama kita kok sekalian Jawa Timur, warik mana ke ini. Saya tuh dulu pernah ditawari S2 ke Belanda. Nah, aku sekarang dulu anak. Saya bilang sama ininya, kalau saya bujang berangkat ya. Saya sudah punya anak, terus bapak anunya di sini lah itu nanti. Akhirnya saya sekolah di dalam negeri. Ini pendidikan jalur formal. Nanti ya itu tadi loh Pak, jangan sampai ada pernikahan dini, jangan sampai nanti anak kita kena narkoba. Jadi hidupnya harus sehat dan direncanakan. Intinya di situ, sehingga nanti bonus demografi itu anak-anak kita ini yang akan menikmati. Sekarang usiamu berapa? Salah satu berapa? 14. Kalau tahun 45 usiamu berapa? Patang 25 kurang nomor 20, 25 ditambah 14 nomor 20. Berapa? 39. Mungkin nggak jadi menteri nanti tahun 2045. Mungkin nggak? Mungkin. Allahumma amin. Siapa yang apakah Nadiem Makarim pernah berpikir kalau akan jadi menteri semudah itu? Iya kan? Sandiaga Uno yang ngomong itu. Iya kan? Kamu nanti usiamu 39. Mungkin nggak kamu jadi bupati Magetan? Mungkin nggak kamu jadi gubernur Jawa Timur? Sangat mungkin. Oleh sebab itu apa? Direncanakan, melakukan kebaikan, terus melakukan yang terbaik, Kalau kamu terus terbaik menjadi orang yang sukses mulia, Allah akan nata. Pekerjaan semua nyari kamu. Jangan
Kamu yang nyari pekerjaan repot sama mamamu, melo omahmu ngalor itu, telepon konconi, telepon main titik, anak saya ini carikan kerjaan, jangan. Kamu yang dicari oleh pekerjaan. Iya enggak? Iya. Saya jadi YouTuber saja nih. Boleh nggak kalau cita-citanya jadi YouTuber? Boleh, tapi YouTuber ya baik dan mulia. Jangan YouTuber ya memproduksi apa? Keburukan yang memecah belah orang. Sekarang itu loh nak, di YouTube itu salon si mencet jerawat kok ini. Mencet jerawat itu harus jadi miliarder. Karena dia kalau jerawat jenis ini itu caranya gini, alatnya ini, dan secara higien dia tunjukkan. Mungkin delok kowe dibanding delok wong sing gak berguna, ya enggak? Terus sasarannya apa? Ini loh Pak Bu, kesehatan reproduksi tadi usia pernikahan, kemudian nanti diajari juga apa? Pendidikan kesehatan di mapelnya itu angka kematian ibu dan bayi. Jadi ini usia produktif, pembangunan keluarga kecil, perubahan sosial. Nah ini bonus demokrat. Nanti undang-undang tahun 45 itu menjadi usia kilo. Mudah-mudahan masih bisa mendengar kamu berhasil itu. Kalau kamu sukses itu nanti itu seneng. Datang. Saya sekarang menteri saya menteri apa? Menteri Pendidikan. Allahumma amin. Atau ini ya. Nah harapannya anak kita itu lebih pintar dari kita, lompatannya banyak, tapi dia harus mulia aja tadi. Kalau dia lompatannya lebih jauh dari kita, terus dia nggak mulia, you will be the lost generation. Untuk sampai, ya paham ya? Kita tidak bisa ngikuti pola pikirmu, tapi kamu harus ada di track yang benar, supaya ketika nanti di surga itu kita akan berjumpa muda, bergembira, tua, kaya raya, masuk surga. Hati-hati, kaya raya itu bukan berapa depositmu, tapi berapa amalan baikmu. Salah. Ojo kependudukan itu nanti bisa langsung ditinjau nanti Bapak Ibu. Itu kalau lengkap itu ada apa? Ada komputer yang berisi tentang data di buku dan koleksi pojok SSK itu yang connect ke perpus. Nah, itu kemarin yang salah satu yang pipa unggul begitu, dan itu nanti kalau kita sudah melakukan inovasi sing senang siapa? Sekolah lain kesini langsung ceklek gitu Pak. Kadang itu gak ngomong. Nek si santun itu karen Pak. Mau foto saja karen. Tapi sih gak santun ceklek terus pelek ngono. Terus sing ngirano kono. Silakan diadaptasi ngono. Perasaan kalian di sini kok sih mirana kok iyo seolah-olah ini yang turun ngomong. Kamu mau nggak gitu? Kalau nggak mau caranya gimana supaya nggak gitu? Tidak hanya biarkan Bu, kalau kita tag misalnya SSK itu sudah langsung dicuri, kita harus ini lagi. Kemarin kan kita branding sudah jadi, yang lain baru ikut branding. Kita sudah pindah lagi, kita sudah ke SSK, kita sudah ke perpus, kita sudah kemana-mana. Supaya apa? Saya tidak bertanggung jawab, merok ini bingung. Karena ini aku serene, gitu kan? Ya ini aku serene. Tidak apa-apa, kalau itu untuk kebaikan. Tapi saya untuk kreatif dulu, itu tadi kan ada kreatif. Terus apa? Bernalar kritis. Kan gak lucu deh sekolah sama dan HP koyok senesma. Enggak, iya enggak?
Saya bingung dong ini. Kalau next SMA itu ini loh dirikannya, ini kebinekaan. Kalau ke SMP Mas Pati, ya multiliterasi. Kalau ke ini lingkungan, kalau ke ini agama, lanjut. Nah ini sudah dibentuk Pak Bu. Terus sekarang yang tadi Bu, yang tantangannya Purna lagi Bu, lanjut terus. Nah ini koleksi bukunya yang e-book banyak Bu. Terus yang Bu, apa kok sudah di sini ya? Yang dasar sama paripurna. Ada tadi ya, kelihatan ya. Itu yang penting ini ya. Nah, ini Pak Bu. Ini anak-anak. Untuk klasifikasi dasar indikatornya SK penunjukan SSK. Kira-kira kita sudah punya belum? Sudah. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK sudah apa belum? Nah ini sudah 3 kali ini Pak. 3 atau 4 kali ini. 4 ya. Nah, terus orientasi penyusunan RPP terintegrasi kependudukan 1 sampai 2 guru. Kita semua guru dasar kok pernah? Pernah ya. Terus tersusunnya RPP. Berapa RPP kalau semua guru? Satu mapelnya ada 11. Kalau satu mapel 1 RPP sudah memenuhi belum? Sudah. Nah ini semua guru ya wis luwe-luwe. Terus koordinasi penguatan SSK 1 kali. Sudah berapa kali kita? Bolak-balik. Terus pojok kependudukan. Ada materi penduduk di perpustakaan sekolah. Kira-kira ada nggak? Ya ada, itu tadi ngeling. Sampai IPS itu aneka batu-batuannya tak pasang gitu, supaya anak tahu bahwa intan berlian itu asalnya teko watu. Sampai ake ya, nek ake tesi bumede yo. Itu estetika apa genonyo? Ya, bukan. Itu untuk melawat, iya kan? Dan maksudnya drijine sak mene terus apike sak ngene. Nanti kabut ngene kenapa ya? Terus berikutnya yang tadi Bu. Terus nanti. Nah. Terus kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan. Satu kegiatan lebih dari satu kegiatan, sambung berapa kegiatan loh? Ini kan sudah satu kegiatan. Kemarin kamu waktu Monek itu waktu launching kan sudah S2. Dasar apa purna? Artinya apa? Berarti kemungkinan kalau kita bergerak pasti purna. Tapi kita lihat purna itu sekarang sekolah mana yang sudah purna? Kalau misalnya SMA 1 sudah purna, maka kita jangan sama. Center excellence-nya kita apa? Gitu ya. Nah, nanti kita ini udah nanti orang tua ini akan mendukung. Terutama kalau anak-anak mengerjakan tugasnya di luar kelas Pak Bu, di luar pembelajaran toh, sehingga anak-anak kadang datangnya lebih awal, pulangnya lebih lambat. Anak-anak yang literasi itu kemarin lembur itu sampai malam loh. Di lab komputer sana. Karena saya dekat kalau pas tidak ada tugas malam saya ke situ naik ya modal ke situ. Tak ajari anak-anak itu yuk, tidak hanya saus, tidak hanya fast food saja. Pak kali ini diri sambil petis, sambil tahu petis. Saya coba, ternyata ya gimana kemarin gitu. Dari gurunya sampai murid itu ya, oh mau. Malah kemarin ada yang ini ya, ada yang karena banyak gitu. Bu Ima, ini senangannya mama saya boleh dibawa pulang. Nah, belum rasanya petis pendopo ya. Jadi itu, Bapak Ibu yang sudah punya pojok SSK sekolah yang saya tadi SMA 1 seperti ini. Tuh, lanjut. Nah, ini SMA 1 Magetan, lanjut lagi. Ini SK-nya, terus, nah ini SSK-nya, pojoknya. Lanjut lagi, naik lagi, terus.
Nah, ini gimana? Bojonegoro. Jadi harus punya Mars, kita sudah punya Marsnya. Kira-kira SMA 1 tadi sama kita SSK Pojok SKSK-nya bagus mana? Bagus SMP 1 Pak, betul. Kata temen SMK Negeri 1 juga bagus kita. Kita bagus kita ya. Apa kan goweke dhewe di HP-HP ya? Oh betul ya. Pak, nanti kalau pas ke sana tolong foto ya Pak. Supaya nanti ada buktinya gitu loh Pak. Lengkap sini. Lengkap gitu. Itu masih belum Pak, nanti saya lengkapi lagi. Pendengaran mau siap. Jadi gitu ya kira-kira nak. Paham ya? Jadi tidak boleh melakukan hal yang tidak sesuai prosedur. Oke. Itu kira-kira Pak Bu. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang ditanyakan karena apa namanya ini sudah. Oh, hari jam seberapa ternyata? Mantap. Jadi itu kalau begini saya lega Bu. Dan nanti kewajiban dengan nanti menyampaikan ke anggota ya, supaya nanti misi kemudian geraknya itu akan ini. Tapi anak-anak nggak boleh ya. Nek arep dolan terus bujuk, berarti kamu akhlak mulia tidak jalan. Ya kan? Kalau mau main, yuk. Aku main ke sini, nanti pulang jam sini gini, jangan alasannya kerjakan SSK. Ada yang gitu nggak? Enggak. Enggak, insya Allah enggak. Karena ketika kamu harus lembur, pasti mama ditelepon dari sekolah ya. Baik. Itu kira-kira Pak, Bu. Mudah-mudahan nanti kita terus bergerak karena kemarin Pak sebetulnya panjangan kepingin enggak anak kita itu juara 1 semua gitu. Nah, terus kan juara kilo. Itu salah satunya. Kabeh pengen ini nomor 1, jangan lupa Pak, untuk kabeh nomor 1. Tapi nek misalnya nggak nomor 1 ngono kok ya opo ngono. Kalau nggak anak kita nggak nomor 1, rasanya seperti apa? Kecewa. Sakitnya di sini. Terus arahnya di semuanya ini domeli ini. Kok bisa goblok pun sih? Saya nggak mau orang tua peserta didik SMP 1 mengatakan kata-kata yang nggak positif, saya nggak mau. Kan jinjing sama teman mau kalau semua. Nak, sakit loh nak. Nggak usah, kalau dengan anak milenial jangan terlalu banyak ngomong Pak Bu. Beri contoh ada. Ini loh nak saya ngambil ini loh. Mau naik saya biaya loh. Itu kan zamannya mama. Gitu. Itu kan dulu kan. Kalau kamu, oh itu dulu mah, kamu harus bisa. Ya, menjelaskan dan memberi contoh yang kekinian model itu apa? Kalau enggak sama juga, kita jadi begini itu kan prosesnya bagus, ya kan? Kamu sekarang ini misalnya kan nggak juara 1, Kak Komon pindah nang SMP Similikiti, belum pernah? Nggak mau toh? Maunya di mana? Nah iya, kamu di sini ngelak-ngelak aku ya mohon. Iya kan Pak Bu? Tapi keren dari ngelak-ngelak ya ngomong aku. Ngelak-ngelak ini. Ya, jadi kalau di sini ya, ayo kita semua berusaha meninggikan derajat kebaikan dan kemuliaan sekolah yang kita cintai dari hari ke hari semakin baik dan mulia. Itu ya kira-kira. Paham ya? Nanti ditanya SSK internalisasi nilai Pancasila harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih timnya ICT, ya, timnya studio sudah membuat videonya ini, Bapak Ibu. Nanti ini akan di-share ke pendengar untuk di ini. Terus kita juga akan upload di YouTube supaya nanti banyak kebaikan-kebaikan program kita yang kita lakukan ini diketahui oleh banyak orang. Itu Pak, Bu, terima kasih atas waktu, keikhlasan penjenengan, kebaikan penjenengan, kemuliaan penjenengan yang nanti insya Allah akan langsung direspon oleh anak-anak. Tapi kita buktikan lagi. Kita buktikan bahwa ketika penjenengan diem, mereka diem, tidak reaksi. Ketika penjenengan kau paksa, langsung, nanti bukti langsung.
Jadi dengan cepil, dengan loman, macam ini belum tentu, luwih loman, itu doanya. Itu dia Pak Bu, ada kurang lebihnya mohon maaf, intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makin bersemangat memajukan Senisma supaya menjadi yang terdepan dan selalu berprestasi, tidak hanya di level kabupaten, namun juga di level provinsi dan nasional. Amin. Terima kasih. Internasional, ya, insya Allah. Tentunya dengan peran serta Bapak Ibu yang sangat-sangat punya peran untuk mengarah ke situ. Baik, acara demi acara telah kita lewati bersama, dan sebelum kita tutup, maka saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang tidak sengaja maupun yang saya sengaja. Sebelum kita tutup, maka marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.